Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Anas Ahmad Rahman, salah satu guru di Madrasah Aliyah Negeri Pasir Tanah Grogot, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan ketiga dengan jurusan Al-Quran Hadis di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 2100012529. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri Pasir di kelas 11F dengan materi mencegah pergaulan bebas dan perbuatan keji dengan model pembelajaran problem based learning dan technological pedagogical content knowledge atau yang dikenal dengan TPEC. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kaifa halukum ya tulab? Alhamdulillah bil khair. Akaltum? Alhamdulillah. Ya, sudah berdoa belum? Belum ya? Oke, kalau gitu mohon Rasya bisa memimpin doa. Ayuhal asdiqo, hayya naqra'u du'a awalan. Qabla dirasa hadzal yaum ibda'u Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya, alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Dan perlu kita ingat, doa ini merupakan ibadah ya. Ibadah sehingga bernilai pahala. Jadi kita jangan pernah lupa untuk berdoa. Apalagi ketika setiap memulai kegiatan-kegiatan yang baik seperti belajar, ya enggak? Oke. Untuk berikutnya, agar kita memiliki semangat kebangsaan, marilah kita sebelum memulai pelajaran kali ini kita menyanyikan lagu kebangsaan, ya. Lagu kebangsaannya tahu nggak apa? Garuda Pancasila. Oke, baik ya. Mari kita sama-sama nyanyikan. Berdiri semuanya. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali.
Ya. Berikutnya Bapak mau presentasi dulu ya. Kalau kalian Bapak lihat nih ada beberapa anak yang kayaknya nggak hadir ya. Oke, kita presentasi biar kita lebih jelas siapa yang nggak hadir. Untuk yang pertama Abdul Ghani. Hadir. Oke, hadir ya. Aditya Ibnu. Marit ya, sakit ya? Ada yang tahu nggak sakit apa? Sakit hati? Bukan sakit hati ya? Kesian banget kalau sakit hati ya. Susah obatnya itu ya. Oke. Kita doakan semoga teman kita cepat sembuh ya. Ahmad Fahri Syahbana. Dir. Ahmad Wahid Ramadan. Dir. Aisyah Maidina. Dir. Alexa. Yumna Salwa. Dir. And the last one is Yuni Dewi Safitri. Hadir. Oke, alhamdulillah ya. Hanya 2 teman kita yang sakit, 2 dispen. Tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu? Ya. Hari ini kita tuh mau belajar tentang pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah, ngeri ya? Dari judulnya kayaknya ngeri. Jadi kita belajar ini bukan berarti kita harus mengamalkan, nggak semua yang kita amalkan harus nggak semua yang kita pelajari harus kita amalkan, ya. Jadi ada hal-hal yang kita pelajari tapi justru kita hindari, ya. Justru kita mengetahuinya agar kita terhindar darinya. Karena banyak orang yang nggak tahu kalau ternyata itu berbahaya, ya nggak? Dia coba-coba pada akhirnya baru menyesal. Ya. Kalau gitu, ada yang tahu nggak apa itu pergaulan bebas? Angkat tangan yang tahu. Medina duluan ya? Ya. Ya kan Medina? Pergaulan bebas itu Pak perilaku Ya. menyimpang yang melanggar norma-norma sosial, agama, terus hukum yang sering kali melewati batas kewajaran dalam masyarakat terutama di kalangan remaja. Gitu ya. Jadi suatu perilaku menyimpang yang menurut etika sosial itu udah melampaui batas ya gitu ya. Ya, benar nggak teman-teman? Masuk ya. Oke. Kalau gitu sekarang ada yang tahu nggak contoh-contoh bentuk pergaulan bebas? Angkat tangan yang tahu. Ya. Januar duluan tadi ya. Oke, Januar silahkan Januar. Contohnya itu Pak, seperti seks bebas, mengonsumsi narkoba, tawuran, minum-minuman keras, sama kebiasaan merokok Pak. Bisa ngerokok? Iya, Pak. Kamu rokok nggak? Enggak Pak. Enggak ya, alhamdulillah. Oke, betul ya? Ya, jadi perilaku pergaulan bebas itu seperti contohnya mengkonsumsi narkoba. Tahu ya narkoba ya, bahaya banget ya. Bisa merusak saraf dan seterusnya. Kemudian setelah itu yang juga sering sekali terjadi menimpa kalangan remaja yaitu seks bebas. Seks bebas maksudnya seks di luar nikah. Seks di luar ikatan pernikahan yang sah. Nah, ini disebut seks bebas anak-anak. Ya, ini dampaknya buruk sekali. Nanti kita coba kulik apa saja dampak buruknya. Habis seks bebas mengkonsumsi miras. Miras juga merusak kesehatannya enggak? Banyak, bahkan anak-anak kalau kalian mau menelusuri, banyak sekali kriminalitas terjadi diawali dengan miras. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, teman bunuh teman, tetangga bunuh tetangga. Bahkan ada yang memperkosa anak kandung sendiri, itu diawali dengan apa? Menegak miras. Jadi miras ini sangat berbahaya. Memang kata Nabi kan minuman setan, ya, minuman setan. Jadi janganlah manusia ikut-ikut jadi setan. Oke, kalau gitu kita bahas lebih lanjut lagi ya. Baik anak-anak, bisa lihat di slide kita Al-Quran hadis, masuki materi bab 3 ya. Apa itu materi bab 3? Silakan dibaca. Ya, bisa lihat di gambar ya. Katakan tidak pada free sex, minuman keras, dan narkoba. Karena 3 hal ini adalah hal yang sangat merusak generasi penerus bangsa. Ya, 3 hal ini. Free sex itu paling banyak, kemudian miras, kemudian narkoba ya. Meskipun pemerintah sudah selalu berupaya untuk mencegah terjadinya hal-hal menyimpang ini, tapi kenyataannya masih saja bisa terjadi. Nah, jadi perlu bagi kita untuk selalu belajar untuk menghindarinya. Next, kita akan membahas ayat Quran ya, tentang Quran surah Al-Isra ayat
32. Mungkin ada satu anak yang mau membacakan. Bapak minta saja Rasya membacakan ayat ini. Silakan. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Allah. Ya, luar biasa ya. Ya. Ya, Hafiz silakan terjemahnya. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Iya, sekarang kita ramai-ramai baca ayat ini biar dapat berkah dari Al-Qur'an. 1 2 3. Ya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Kenapa itu disebut jalan yang buruk? Nanti kita bahas bersama ya. Oke, kemudian penjelasan ayat. Nah, untuk memahami penjelasan ayat ini, maka silahkan buka bukunya bab 3 halaman 48 ya. Silahkan dibaca secara mandiri. Ingat anak-anak, membaca adalah aktivitas yang wajib kita lakukan. Bahkan itu perintah pertama dalam Al-Qur'an. Tahu ayatnya ya? Yang pertama kali turun? Iqra. Artinya bacalah. Fi'il amr. Perintah pertama yang turun, Quran pertama turun itu adalah perintah untuk membaca. Bukan tentang apa-apa, tapi membaca. Jadi mari kita membaca agar kita bisa mendapatkan ilmu. Silakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, sudah cukup ya bacaannya. Baik anak-anak. Dari bacaan yang tadi kalian baca, kita bisa memahami bahwasanya kenapa ayat itu didahului dengan takrobu, ya enggak? Bisa aja Allah langsung melarang la tazinu, ya enggak? Jangan berzina. Tapi kenapa kok di situ ayat memakai seperti intro, ya, yaitu mendekati. Sebelum rap ya kan, ada intro dulu kan? Sebelum zinahnya ada mendekati. Kenapa Allah melarang mendekati dulu? Karena apa, Yumna? Karena sesuatu yang kan kalau zina itu kan berarti lebih dalam. Iya. Nah, berarti sesuatu yang mendekati hal untuk zina tersebut, perbuatan zina tersebut juga diharapkan seperti pacaran, Iya. berdekat-dekatan dengan lawan jenis. Iya, betul. Kemudian? Ya, oke, bagus Yumna ya. Jadi luar biasanya bahasa Al-Qur'an itu anak-anak. Kalau saja ayat yang turun itu la tazinu, jangan berzina, maka kita boleh pacaran. Ya. Kita boleh berkholwat sama lawan jenis, boleh pegang-pegangan, boleh peluk-pelukan, bahkan boleh hal yang lebih dari itu kecuali zina, ya enggak? Nah, tapi karena ayatnya la taqrabuz zina, jangan dekati zina, sehingga semua hal tadi yang dimana itu semua menjurus kepada zina yang besar, sebenar-benar zina, seperti memegang, mencium, memeluk, dan seterusnya, bahkan membayangkan, itu menjadi haram. Iya, luar biasa nggak makna dari Al-Quran ini? Iya, luar biasa ya. Jadi Al-Quran memang sangat dalam anak-anak. Ya, bahasa-bahasa yang digunakan itu memang bahasa-bahasa yang kronologis, konstruktif, argumentatif, dan seterusnya ya. Baik, sekarang kita beralih ke glosarium. Nah, ada beberapa kosakata yang harus kita hafalkan anak-anak ya. Tidak banyak, hanya singkat saja. Pertama, wala taqrabu, artinya kalian ulangi juga lafal Arabnya. 1 2 3. Wala taqrabu. Ya. Wa artinya la taqrabu. Kamu mendekati ya, kamu mendekati. Kemudian fahisyah. Baca bareng-bareng fahisyah. Bapak tanya
Safana, apa arti fahisyah? Perbuatan keji. Ya, sudah hafal ya? Kemudian next, az-zina. Nah, zina ini adalah pokok tadi dari yang kita bahas ini. Yaitu zina adalah perbuatan keji ya. Yang dimana secara jelasnya adalah bertemunya kemaluan lawan jenis di luar ikatan pernikahan. Itu disebut zina. Nah, ini contoh lagi. Tadi pacaran ya, pacaran itu yang membawa ke zina. Ini dua juga, apa ini? Apa? Khalwat, benar sekali. Ini gambaran tentang khalwat. Ada dalam suatu hadis, jika dua orang berdua-duaan lawan jenis, maka yang ketiga adalah setan. Di sini kita lihat ya, ini gambaran setan ya gambarannya. Gak tahu Allah alam setan bentuk gimana, apa juga pernah lihat. Yang jelas kayak gitulah gambaran pada umumnya ya. Dan di sini setan membisikkan, awalnya sekedar ketemuan yuk ya kan, ketemuan yuk. Lama-lama saling rapat nggak ada orang, pegang sana pegang sini. Lama-lama, mohon maaf, terjadi ya yang tidak diinginkan ya. Jadi setan selalu membisikkan kita untuk berbuat zina. Oke, sekarang ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Oh ada? Ya gimana? Kalau ada yang pacaran di taman itu berarti langsung kita usir dong. Oh, gimana yang lain? Ada yang mau jawab? Langsung diusir atau gimana? Ya, memang ada dalil Fahri ya. Bagus sekali pertanyaan Fahri ini. Karena memang ini terjadi ya di lingkungan kita. Bapak itu kalau misalnya running ya, run sore, jogging sore, ada aja tuh yang berdua-duaan ya kan. Bapak sih bukannya seujon ya, tapi Bapak yakin aja dia itu belum nikah ya. Karena mukanya masih unyu-unyu ya kan. Masih baby face. Ya, tapi ya kemungkinan besar dia belum menikah ya. Memang ada dalil dari Nabi SAW, iza ra'a munkara falyughayyiru bi pertama bil yadihi. Apabila kamu melihat kemungkaran, maka hentikanlah dengan tanganmu. Pertama tuh, fa ilam yastati, apabila kamu tidak mampu, bil lisani, dengan lisan. Fa ilam yastati fa biqalbi, maka dengan hati. Kita ingkarinya dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Jadi menghentikan maksiat dengan hati saja itu menunjukkan iman kita lemah. Kita masih belum berani mencegah kemungkaran. Hanya sebatas hati, tapi mending itu masih ada iman. Daripada melihat tapi nggak ada rasa pengingkaran, biarin aja lah, bagus aja itu. Nah, itu justru malah berbahaya. Malah itu nggak ada imannya ya. Kita melihat kemungkaran, meskipun kita nggak bisa menyetopnya, tapi hati masih mengingkari, itu masih ada iman. Tapi kalau kita biasa aja ngeliat orang yang melakukan kemungkaran, hati nggak ada rasa grek ya, nggak ada rasa sesak di hati ini nih. Ngeliat orang yang bermaksiat itu berarti imannya sudah hilang, lemah atau lemah banget lah ya, yang kita bilang hilang ya. Istilahnya imannya itu udah kayak mati gitu loh, susah hidup lagi ya. Nah, jadi bersyukur kalau kita masih ada rasa nggak enak di hati. Oke, bagus Fahri. Jadi Fahri, saran Bapak untuk channel juga, ketika melihat yang seperti itu di taman atau tempat-tempat lainnya, maka untuk menggunakan tangan sepertinya Bapak sarankan jangan dulu ya. Karena untuk menghentikan dengan tangan, kita di negara hukum ini punya proses ya, punya proses untuk menghentikan perilaku kriminal. Masuknya tadi itu Fahri, termasuk perzinahan dan seterusnya, itu masuk penyakit masyarakat. Itu dalam istilah polisi penyakit masyarakat. Jadi itu memang tugas polisi untuk menghentikannya. Ya, jadi kita mungkin bisa lapor ke pihak polisi atau dalam hal ini lebih khususnya Satpol PP ya, untuk penertiban ya kan. Satpol PP ini tugasnya. Nah, ketika kita berada di situ mungkin Pak kayaknya kalau ngelapor Satpol PP kelamaan deh Pak. Satpol PP datang dia udah pergi ya. Ya enggak. Ya, jadi kalau memang itu sulit, mungkin bisa dengan lisan. Baik-baik, Kak, Mas, Mbak gitu ya. Kak, Bang gitu kan. Bang, Kak gitu. Bang, Kak ya, baca hitung. Ya. Kak, mohon maaf
saya hanya menasihati pacaran itu tidak baik, apalagi di tempat umum, memperlihatkan dosa. Jadi sebaiknya jangan pacaran di sini ya kak. Itu aja, baik-baik aja. Kalau berani, ya kalau kira-kira hal tersebut memberi dampak yang lebih mudarat yang lebih besar, maka ya kita tadi aja laporkan aja ke pihak berwajib Satpol PP. Tolong Satpol PP melakukan kegiatan kegiatan patroli rutin di sekitar wilayah yang rawan adanya pacaran, karena dikhawatirkan itu nanti menjadi dampak buruk ya kan bagi yang lain, ya enggak? Kalau itu selalu terlihat selalu terjadi, maka lama-lama masyarakat akan menganggapnya hal biasa. Maksiat yang dibiarkan akan dianggap biasa saja. Itu yang berbahaya anak-anak ya. Jadi kita semampu kita berusaha untuk mengingkarinya. Itu tadi laporkan ke pihak yang berwajib ya. Oke, bagus Fahri ya. Oke, kita lanjutkan anak ya. Oke. Siapa yang mau bacakan ayat ini? Di bukunya ada tuh di halaman selanjutnya. Halaman 50. Ada yang mau bacakan ayat ini? Silahkan yang mau. Sulis kali, sulis. Ya, Bapak minta sulis ya membacakan. Yang nyaring ya, sulis. Mukminin. Oke. Oke, kemudian kita bareng-bareng membaca anak-anak. Bisa ya? 1, 2, 3. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah wa la ta'khudhukum bihima rahfatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Ya, dari ayat ini bisa kita dapati bahwa pezina mau laki-laki atau perempuan tidak memandang gender, kalau dia berzina maka diperintahkan untuk didera. Didera itu maksudnya apa anak-anak? Dicambuk sebanyak berapa kali? 100 kali. Ya, tapi ini penjelasannya nanti kita baca ya. Penjelasannya ada bahwasanya ini untuk yang goiro muson, yang belum menikah. Nanti kalau yang muson nanti kita baca bukunya. Kemudian, nah, Allah tahu kamu pasti akan memiliki belas kasih kepada mereka. Ya enggak? Bayangin misalnya kamu punya teman, punya orang yang kamu kenal dicambuk 100 kali, kesian nggak? Kesian kan? Sebagai manusia kita pasti punya rasa kesian. Tapi Allah bilang apa? Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Karena di balik hukuman ini anak-anak, sebenarnya ada belas kasih Allah yang lebih kepada mereka. Ya, itu menjadi pembelajaran bagi mereka agar tidak mengulangi lagi. Jangan sampai itu berulang-ulang sampai akhirnya mereka mungkin saja hamil luar nikah atau kena penyakit, saling membunuh dan seterusnya. Kan banyak terjadi ya. Jadi ini justru belas kasih di sisi Allah seperti itu, agar mereka berhenti melakukan perzinahan. Dan efek juga belas kasih Allah kepada masyarakat yang lain, ya enggak? Jangan sampai masyarakat lain menilai orang berzina itu udah dia apa-apain kok, biasa aja, ya. Jadi masyarakat yang lain juga ingin melakukan sebagai manusia yang punya fitrah, suka sesama lawan jenis, gitu ya. Oke, kemudian jika beriman Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman disaksikan oleh orang beriman. Ya, jadi melakukan hukuman seperti ini, banyak hukuman-hukuman yang lain juga itu usahakan di tempat umum. Nah, itu makanya kenapa hal itu dilakukan, agar memberi efek jerak. Sekali lagi efek jerak untuk masyarakat yang lain, biar jangan sampai diikuti. Itu fungsi hukum anak-anak. Selain menghukum pelaku untuk pembelajaran bagi dia, juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Tapi kalau efek itu tidak terlalu kuat, ya, tidak terlalu membekas di masyarakat, maka perilaku-perilaku penyimpangan akan selalu berulang dan terulang. Dan itu ya kenyataan yang terjadi. Ya enggak? Ya. Oke. Kita baca penjelasan ayatnya. Silakan dibaca, itu ada penjelasan ayatnya di halaman 50 ya. Lagi kita baca lagi, kita ikra lagi anak-anak.
Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah? Bagaimana, sudah selesai membacanya? Sudah ya. Oke, mari kita bahas lagi. Jadi tadi yang seperti Bapak bilang, untuk perilaku zina yang berkaitan dengan orang yang belum menikah disebut goiromu. Hukumannya cambuk, ya kan? Cambuk seperti ini anak-anak. Ya. Ini gambaran ketika terjadi hukum cambuk bagi pelaku zina. Sebenarnya hukum cambuk itu bukan hanya pelaku zina, pemabuk juga biasanya kena hukuman cambuk. Ya, ini di mana kira-kira? Di Aceh. Jadi Aceh satu-satunya provinsi yang diberikan hak untuk melaksanakan hukum syariat, ya, hukum syariat. Meskipun tidak 100%. Karena apa? Bukan sebenarnya Aceh nggak mau 100%, tapi melihat badan peradilan mereka masih belum begitu kokoh. Takutnya nanti salah tangkap, salah vonis, akhirnya salah menghukum orang. Itu berbahaya kalau sudah hukum mati. Kalau sudah hukum mati gimana mau mengembalikan orangnya? Ya kan? Karena ada kasus anak-anak yang dia itu tervonis bersalah, tapi ketika 10 tahun kemudian kasus itu kembali diulik, ternyata dia nggak bersalah. Ya, ada kasus seperti itu. Jadi kalau hukuman mati, kesian orangnya. Ya kan? Jadi harus kuat hukumnya. Nah, kalau pemerintah masih belum melihat staf-staf atau anggota peradilannya masih belum kuat, maka nggak berani melakukan hukum mati ya. Nah, apa sih dampak-dampak lain dari zina? Kenapa sih harus diginikan? Kelihatannya kejam nggak? Tapi di balik ini anak-anak, apa sih yang Allah mau kita terhindar darinya? Seperti ini nih kasusnya. Nah, apa itu? Iya, melahirkan anak itu kira-kira yang melahirkan anak umur berapa? Masih sekolah kan? Masih mengenakan pakaian sekolah. Bayangkan, lagi sekolah, pakai baju sekolah, melahirkan. Ya, melahirkannya di kira-kira itu sudah menikah apa belum? Ya jelas belum lah ya. Nggak ada sekolah yang nerima orang sudah menikah, nggak ada. Dan ini terjadi di lingkungan sekolah karena masih sekolah. Ya, luar biasa dampak negatif dari zina. Ini ada lagi dampak-dampak yang lain. Pelajar bunuh bayi dari satu dosa menjerat dosa yang lain, ya, menjalar ke dosa yang lain. Jadi ini berbahaya sekali. Oke, next slide. Apalagi sih dampak buruk dari zina? Dibaca? Ya, tak mau tanggung jawab, siswi SMK dibunuh pacar. Ya, biasa ya, terjadi ya. Namanya perempuannya dihamili pasti dia tanggung jawab. Ya enggak? Masa iya nanti lahir tanpa ayah kan? Dikira Nabi Isa kali ya, dikira Bunda Maria atau Siti Maryam, ya. Jadi jangan ikut-ikutan Bunda Maria ya. Siti Maryam itu satu aja kasusnya, jangan ikutin ya. Oke, nah, ada sedikit nih yang aneh. Ya ada juga nih, ini dampak pacaran juga nih, ya bagus nih ya. Karena dikatain mukondo sama pacarnya, maka pacar bunuh pacarnya ya. Mukondo itu apa sih? Ya, mukondo itu nggak modal. Mau jalan sama cewek tapi nggak modal, ya. Apa-apa ceweknya yang bayarin. Ada nggak ini kayak gitu? Banyak. Bapak dulu punya teman ya. Teman bapak ini cewek. Sugih memang, orang sugih teman bapak ini. Ya, sugih orang kaya. Nah, dari cerita yang bapak dengar, cowoknya ini suka morotin ceweknya. Dan namanya cewek sudah bucin ya kan? Nah, ini dampak pacaran ya. Ceweknya udah bucin banget sama cowoknya. Akhirnya nggak pernah cerita, cowoknya tuh sering minta beliin baju, minta beliin celana, minta beliin, bahkan minta beliin HP. Ceweknya mau aja nurut ya. Makanya pacaran juga selain dampak buruk tadi juga menghilangkan akal nih, ya, akal-akal yang harusnya normal jadi hilang gara-gara pacaran. Udah bucin ya kan? Apa bucin? Budak cinta ya. Oke, kayaknya udah mulai suntuk nih. Kita mau ice breaking dulu. Ya, ice breaking. Silahkan yang kelompok wanita maju. Yang main gini, ya.
Yang perempuan maju. Sini, saksikan. Oke. Tahu ya, seperti biasa yang kita pernah mainkan. Yang Aturannya. hijau, kalau bapak sebut hijau, dia yang mukul. Jadi tangannya sama-sama begini, ya. Kan ini tim hitam. Iya, ini tim hitam, ini tim hijau. Hijau ya. Ya, kalau bapak bilang sebut hitam, berarti hitam yang mukul. Iya. Hijau yang begini. Iya. Begini. Iya. Misalnya tim hitam, dia mau mukul Medina, misalnya Yuna mau mukul Medina. Tapi lepas, maka Yuna yang kalah. Yuna yang duduk. Iya. Ya. Kalau hitam, Yuna berhasil memukul tangan Medina, maka Medina yang kalah. Akhirnya yang menang. Oke, paham ya? Salah pukul Pak, salah pukul. Yang disebut hitam yang mukul yang hijau kayak apa? Oh gitu ya, ya terjadi. Diulang aja, diulang. Gimana? Ayo yang lain beri tepuk tangan buat semuanya. Mana tim hitam? Tim hijau. Oke, kita mulai. Yang memukul adalah tim hijau. Kena nggak? Enggak. Nggak ada yang kena. Tadi ada bunyi satu. Ini kena, berarti ini menang. Yang nggak kena, ya, berarti cuma satu yang hijau ya yang menang ya. Iya. Berarti Sulis mundur dulu. Yang lainnya ya, berarti kan nggak ada yang kena ya. Iya. Berarti yang lainnya stay. Tadi yang hitam, yang hijau mundur. Yang tadi yang nggak kena. Ya, sisa ini ya. Nah, sekarang ayo lagi. Ya, ini kucing ini kuda. Ya, kucing kuda. Oke. Ya, kucing kuda. Kucing kuda. Yang memukul adalah tim kuda. Oke. Menang. Oke. Cukup anak-anaknya penjelasannya ya. Dari hadis yang tadi, dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah kita bacakan, maka kita sudah bisa mengetahui ya apa itu zina, dampak buruk zina, dan cara menghindari zina dan pergaulan-pergaulan bebas lainnya. Karena itu merupakan masalah, problem yang selama ini menimpa kalangan remaja. Oke. Kita mau main? Siap? Oke. Silakan ambil HP-nya anak-anak. Ayo masuk. Oke. Ini nilainya akan masukin nilai keaktifan ya, nilai kuis juga. Ayo, apa jawabannya? Ya, alhamdulillah sudah paham ya, berarti ya. Semuanya benar. Semua jawaban benar, berarti sudah paham nomor 1 ya. Oke. Dalam kisah An-Nur, ayat 2 jangan bahwa pelaku dosa zina akan dihukum apa? An-Nur, yang An-Nur ayat 2 tadi. Iya. Sabar. Kok ada yang jawab itu, kok ada gitu loh. Sudah ke bukit ngesot pula ya kan. Emang suster ngesot. Cepat dan tepat nih anak-anak. Nah, terakhir, benar atau salah? Jawabannya salah ya. Timpang. Zina itu perbuatan keji dan dosa besar. Makanya tadi sudah dibahaskan dosa besar oleh para ulama. Oke, siapakah yang juara? Ayo tepuk tangan. Medina juara 3. Zahra juara 2. Nomor 1 adalah tepuk tangan pada Nashwat. Berarti Nawan cepat banget ya dia ngetiknya ya. Otaknya sama apa namanya?
otak kiri otak kanannya jalan bareng. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan mengerjakan soal uraian ya. Soal uraian untuk mengetahui pemahaman kalian sudah sejauh mana ya. Apakah memang sudah paham atau masih ada yang harus diperjelas lagi? Boleh. Bapak minta ini kerjanya kelompok. Setiap kelompok 4 orang. Jadi ini tinggal hadap balik belakang ya. Setiap angka ganjil balik belakang 1 3 balik ke belakang ya. 1 3 kamu ke belakang. Ya, ya. 1 3 hadap belakang. Kalau yang itu sendirian ya. Oke, 1 orang ke sini, 1 orang ke situ. Ya. Irwan, iya. Irwan sama Wahid ke situ, ke belakangnya Firji. Ya, silakan dikerjakan soalnya. Ya. Cukup 1 buku yang tempat pengerjakannya cukup 1 buku. Sekaligus anak-anak, Bapak bagikan lembar refleksi. Tadi itu LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian ini adalah lembar refleksi. Ya, di sini ada pernyataan. Saya berpapasan dengan lawan jenis dan yang berbusana seksi. Saya menundukkan pandangan saya. Nah, nanti dijawab selalu, sering atau jarang. Ya. Atau tidak pernah melihat wanita seksi, ya kan? Sering. Nah, bekerja sendiri, ini mandiri, ini petugas kelompok ya. Oke, kerjakan di ya. Ya, misalnya saya menghindari berduaan, saya berpapasan dengan lawan jenis yang berbusana seksi. Saya menundukkan pandangan saya. Kamu ketika ketemu perempuan seksi, kamu selalu menundukkan pandangan atau enggak? Oh, kirain berpas-pasan. Enggak. Menundukkan pandangannya selalu ya. Oke, bagus. Kalau sering, iya. Kalau jarang, berarti kamu selalu ngeliat cewek-cewek seksi itu kan gitu. Ya? Ya. Ayo, waktunya habis untuk mengerjakan. Silakan dikumpul anak-anak. Baik anak-anak, sudah berakhir kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi Bapak ingatkan untuk kita semua tanpa terkecuali untuk selalu menjaga diri dari masalah yang sering terjadi di masyarakat atau disebut penyakit masyarakat, yaitu pergaulan bebas dan perbuatan keji. Contohnya seperti berzina, meminum khamar, mengkonsumsi narkoba, dan kegiatan-kegiatan penyimpangan lainnya. Dengan cara apa? Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Gitu ya. Jadi kita harus selalu menjaga diri kita agar kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Ya. Oke, baik. Kita akhiri dengan hamdalah. Ya. Alhamdulillah for everything ya. Oke. Mau musibah, mau nikmat kita, alhamdulillah. Kalau musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau nikmat, alhamdulillahi bi nikmatihi tatimus sholihat. Ya. Baik. Cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang dari Bapak hari ini. Semoga kita semua selalu menjadi pribadi yang terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.